Oke. Kak Agus, kita 16.21 ya, 15 menit berarti tambah 15 menit sekitar di 37 ya satu Ya. orangnya. Berarti enggak Pak, itu teh 2 orang Pak. Jadi kita satu orang itu 15 menit. 10 menit. Yang untuk 5 menitnya lagi itu yang ngisi refleksi. Oh gitu, siap. Mulai bagus ya. Ya. Sudah siap bagus? Siap. Oke. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, selamat sore. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak Deki. Alhamdulillah. Hari Alhamdulillah. ini saya baik-baik saja. Sebaliknya Pak Deki. Alhamdulillah bagus, dalam keadaan sehat ya. Tumben nih Pak Agus ngajak kita ngobrol, katanya ingin ada yang mau diobrolkan ya? Ya betul Pak Deki. Saya ada sesuatu yang saya ingin obrolkan kepada Pak Deki. Coba apa yang akan diobrolkan atau diceritakan kepada saya ini? Ya ini Pak Deki, yang Pak Deki tahu mungkin kemarin di saya pernah ada kejadian tentang gempa itu ya Pak Deki ya. Kebetulan di saya itu adalah pusat dan titik gempanya sehingga berefek kepada anak Pak Deki, itu berefek kepada anak itu psikologinya gitu. Jadi itu kekhawatiran saya dan kegalauan saya Pak Deki yang saya ingin obrolkan kepada Pak Deki. Oh ya, jadi yang mau diobrolkan itu tentang menghilangkan trauma dari Ya, efek dari gempa ya Pak ya? ya, ya itu. Ya, siap. Eh, Mungkin waktu kita ya, waktunya terbatas antara 10 sampai 15 menit ya, bagus ya. Ya, Eh, Bapak ingin dapat apa dari percakapan ini, Pak? ya mudah-mudahan ketika saya menceritakan atau mencurhatkan kegalauan saya mendapatkan solusi dari obrolan kita ini Pak Deki, itu Hmm. harapan saya itu. Hmm. Hmm. Oke, jadi apa yang bisa Bapak lakukan supaya anak merasa aman dan nyaman betah di sekolah ini? Ya mungkin untuk apa yang pertama saya akan melaksanakan atau melakukan itu apa namanya itu trauma healing Pak Deki yang saya lakukan supaya si anak si psikologisnya kembali lagi normal dari beberapa guncangan kehebatan gempa gitu Pak Deki, sehingga eh, si anak itu bisa kembali lagi eh, mengikuti KBM dengan seperti biasanya gitu, normal kembali gitu Pak Deki. Ya, 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 ya. Nah, kalau begitu berdasarkan pendapat Bapak, anak yang betah di sekolah dan tidak trauma lagi akan gempa itu seperti apa, Pak? Kalau misalkan si anak itu kalau misalkan yang yang tidak trauma ya alhamdulillah ya Pak Deki, si anak bisa kembali lagi ceria gitu dengan diadakannya trauma healing gitu Pak Deki, memunculkan lagi kegembiraannya, riang gembiranya, nyamannya gitu, kesenangannya gitu Pak Deki. Betul. Nah, jadi kalau kita kalau kalau saya urutkan dari angka 1 sampai 10, kondisi murid yang sekarang berada di level berapa? Murid Pak Agus. 6 Pak Deki, 6 di level 6 lah karena emang ya tidak semuanya sama si psikologis anak didik saya atau peserta didik saya itu di dalam
traumaannya ya Pak Deki, karena ada berbeda-beda, ada yang mungkin trauma berat mah itu mungkin masih belum bisa seperti semula lagi walaupun diadakan trauma healing gitu. Ya seperti misalkan si anak itu ditinggalkan oleh keluarganya, ada yang meninggal, misalkan tahu kakaknya atau adiknya gitu. Jadi beliau itu memendam rasa kesedihan yang mendalam gitu, sehingga dilakukan trauma healing itu belum bisa kembali normal. Beda lagi dengan kasusnya yang si anak itu cuman kena guncangan saja, dan yang mungkin yang rusak itu cuma rumah saja, beda Pak kasusnya gitu. Ya. Berarti kondisi saat ini di angka 6 ya. Ya. Nah, terus berarti dengan kondisi sekarang ini masih Bapak diingin anak selanjutnya ingin berada di level berapa? Ya, harapan saya ingin kembali normal ke level 10, Pak. Ya. Ke level 10 karena ya mungkin itu kalau misalkan udah kembali normal sehingga proses KBM pun bisa berjalan walaupun mungkin masih di dalam tenda ya, Pak. Tapi setidaknya kalau misalkan traumanya atau misalkan psikologisnya udah kembali lagi normal, insya Allah proses KBM akan proses transfer ilmunya itu akan berjalan lancar gitu, Pak, tanpa ada halangan dan tanpa ada masalah gitu. Iya. Ya minimal pengen ya di angka 10 ya. Jadi ya. Normal lagi ya. Walaupun dengan sedikit ya, dengan efek dari kejadian musibah ini gitu ya. Iya. Terus apa yang bisa lakukan untuk mencapai level berikut itu? Untuk tahap keduanya ya. Tadi kan tahap pertama saya sudah melakukan trauma healing. Untuk tahap keduanya mungkin supaya ada proses stabil ya, normalnya, dan jadi saya akan mengundang para ustadz gitu, Pak, untuk trauma. Tadi kan trauma healing udah. Sekarang untuk lebih ditambah dengan mendatangkan para ustadz itu supaya bisa ditambah dengan rohaninya, Pak, gitu. Jadi intinya kalau misalnya rohaninya dan psikologisnya tadi dari trauma healing ditambah dengan rohaninya, mungkin untuk pemulihan itu lebih cepat, Pak, gitu. Karena di situ nanti akan si para ustadz itu akan menceritakan yang berdasarkan tentang hadis, berdasarkan tentang Al-Quran, sehingga si psikologis peserta didik saya dan siswa saya itu bisa cepat untuk pulih kembali, Pak, gitu. Harapan saya itu seperti itu. Jadi untuk memulihkan itu akan Bapak akan meminta untuk namanya itu psikiater ya, seperti itu ya. Ya, tapi ini mungkin lebih ke ustadz lah gitu, Pak, lebih ke keagamaan Pak gitu. Dibantu dengan mungkin terapi doa itu kan akan lebih cepat juga untuk memulihkan supaya si anak itu bisa sabar, ikhlas menerima semua cobaan yang sekarang anak didik saya rasakan gitu dari gempa itu. Iya. Dalam waktu dekat ini kira-kira mana kegiatan yang akan Bapak lakukan secepatnya selain dari trauma? Pertama kan kita trauma healing ya, Pak Gus ya. Terus juga akan menghadirkan para rohani ya. Kira-kira kegiatan yang mana yang laku secepatnya gitu akan Bapak? Itu mungkin dua-duanya, Pak. Saya akan secepatnya itu dua-duanya supaya yang saya tadi bilang supaya ada keseimbangan, Pak, keseimbangan dan pemulihan lebih cepat gitu. Karena kalau saya pikir kalau misalkan untuk trauma healing saja itu saya pikir kurang cukup, Pak. Nah, tapi kalau ditambah dengan mendatangkan para ustadz itu mungkin ada keseimbangan dan progresnya mungkin akan lebih cepat lah, Pak, gitu. Karena di situ ada terapi doa juga, Pak, gitu. Nggak hanya sebatas terapi healing juga gitu. Trauma healing maksudnya. Ya. Healing ya. Terus kegiatan tersebut kapan akan dilaksanakannya? Mungkin Pak, saya akan secepatnya itu hari apa ya? Hari Kamis ya.
besok lah hari Kamis secepatnya, karena ini kalau misalkan nggak secepatnya takutnya si trauma si anak itu kalau misalkan dibiarkan begitu saja takutnya nanti menambahkan masalah baru Pak gitu. Makanya ini butuh proses penanganan yang cepat gitu supaya harapan saya yang tadi si anak peserta didik itu bisa psikologisnya kembali lagi sehingga dia belajar bisa efektif tanpa ada kegelisahan, kekhawatiran dan ketakutan gitu. Ya. Sehingga dia itu bakal lebih rajin lagi belajar gitu. Ya. Itu pelaksanaannya itu tempatnya di ya. Itu kan kondisi bangunan ya mungkin rusak gitu ya. Itu tempatnya di mana? Ya, insya Allah saya akan melaksanakan kegiatan itu. Mungkin kebetulan alhamdulillah di sekolah saya punya lapangan yang lumayan cukup gede juga Pak di depannya. Nah mungkin dikarenakan sekarang juga saya bikin tenda darurat itu di situ Pak. Jadi saya di tempat sekolah yang tempat lapangan lah. Tapi itu yang dimiliki oleh sekolah juga Pak. Jadi intinya mah di sekolah lah gitu. Ya. Sekolah tidak jauh, bukan di luar sekolah, di dalam lapangan sekolah. Jadi di tenda darurat ya? Iya, tenda darurat. Siap. Terus alhamdulillah ya Pak Agus, tidak terasa kita ngobrol sudah lama. Apa yang Bapak dapatkan dari sesi ini atau setelah kita ngobrol kali ini? Ya, gimana ya, dirasakannya itu kalau misalkan sudah ngobrol ini merasa saya itu ada sedikit lega lah Pak. Kekhawatiran, kegundahan dan yang ada di hati saya itu bisa tercurahkan sehingga saya lebih tenang di dalam jiwa saya, lebih tenang khususnya untuk menghadapi kekhawatiran-kekhawatiran yang dirasakan oleh murid saya gitu Pak. Alhamdulillah dengan diadakannya saya bisa ngobrol sama Pak Deki, rasa itu bisa kembali lagi normal seperti biasa Pak. Gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah bersyukur gitu ya. Hikmah dari kita saling ngobrol untuk mencurahkan unek-unek gitu ya. Ya, baik Pak Gus, kalau begitu kita minggu depan kita ketemu lagi ya dan ngobrol lagi dengan permasalahan yang lainnya. Saya ingin mendengar setelah Bapak melakukan ini, apakah ada perubahan atau cerita yang menarik dari yang Bapak akan laksanakan itu ya. Terima kasih Pak Agus. Siap Pak, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali dan saya akan mengobservasi lagi Pak ya, apa yang tadi saya bicarakan itu nanti saya mungkin ada evaluasi dan mungkin kalau misalkan ada informasi-informasi yang lebih lanjutnya saya juga akan nanti mungkin akan ngobrol lagi sama Pak Deki di lain waktu. Baik, terima kasih Pak Agus. Ya, sama-sama Pak Deki. Pak Agus, nanti ini bisa langsung aja ya? Boleh. Nah, jadi bisa diedit kan ya? Nggak usah di stop. Oke. Iya, siap. Berarti saya sekarang jadi coaching ya? Ya, siap. Assalamualaikum Pak Deki. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak Deki? Alhamdulillah Pak Agus. Alhamdulillah saat ini baik-baik saja. Gimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah baik Pak Deki. Ya, tumben nih Pak Deki. Dari kemarin ke saya nge-WA, ada apa nih Pak Deki nih? Ada yang mau dibicarakan tentang apa nih Pak Deki nih yang diobrolin hari ini? Ya gini Pak Agus, emang di daerah saya itu kan tahu juga Pak Agus ya, bahwa kita di daerah Cianjur itu ada kejadian atau musibah dari gempa yang terjadi di daerah Cianjur ini. Jadi intinya kami dari efek itu para murid saya jadi tidak betah di sekolah gitu Pak Gus.
Oh itu. Coba coba ceritakan yang apa permasalahannya seperti apa Pak Deki supaya saya lebih mengetahui gitu secara gamblangnya seperti apa Pak Deki. Ya, gini, secara gamblangnya Pak Agus, bahwa dari gempa yang terjadi di Cianjur ini sangat sangat berefek ya ke siswa, yang dialami oleh siswa saya gitu. Jadi Iya iya. efeknya anak itu tidak betah gitu ya Pak Agus. Oh iya. Ya, Karena ketakutan mungkin ya Pak Deki ya. tidak ketakutan karena dari Oke ketakutan kalau begitu. Jadi yang diceritakan atau permasalahan yang ada di Pak Deki itu seperti itu ya. Oke oke. betul betul bagus betul. Eh, mungkin waktu kita ngobrol ini tidak akan lama nih Pak Deki, sekitar 10 menit Ya, atau 15 menit. Ada karena saya akan ada kegiatan lain ya Pak Deki. siap. Saya pengen eh, yang ingin didapatkan dari percakapan ini seperti apa Pak Deki atau misalkan yang ingin ditemukan oleh Pak Deki dari obrolan ini, mudah-mudahan ini jadi ada hikmahnya ke depannya seperti apa Pak Deki? Ya dari mudah-mudahan dari percakapan ini ya bagus, kami saya gitu, saya ingin bagaimana sih untuk menghilangkan trauma dari efek gempa ini untuk siswa saya gitu bagus. Oke, oke ya seperti itu. Jadi berdasarkan pengalaman ya atau pendapat Bapak, pendapat Pak Deki, supaya anak merasa aman dan nyaman sehingga betah di sekolah itu seperti apa Pak Deki? Mungkin Pak Deki juga pernah karena Pak Deki itu aktif di organisasi, pengalamannya ketika menghadapi permasalahan seperti itu, apa yang akan dilakukan sehingga si anak itu kembali nyaman, aman dalam artian betah di kelas gitu Pak Deki. Ya, mungkin bagus langkah awal saya akan lakukan yaitu dengan intinya untuk memulihkan mental anak ya. Ya. Mental anak dari efek gempa ini yaitu dari jiwanya dulu Pak ya. Jadi akan saya laksanakan trauma healing. Ya trauma healing ini mungkin akan saya minta bantuan lah bagus ke apa namanya khusus panginten dari organisasi yang bisa menangani pemulihan anak ini dari efek gempa ini gitu bagus. Dan selain Oh, itu juga bagus mungkin yang keduanya akan kita menghadirkan minta bantuan lagi kepada pemerintah untuk oke. belajar untuk memulihkan supaya anak gembira lagi. Jadi Hmm. ingin melupakan pikiran-pikiran dari efek gempa ini. Oh, Pikiran anak mungkin ya. akan akan mendatangkan seperti relawan-relawan ya yang dari Nah, itu khusus ya. yang menangani untuk apa psikologis anak itu ya Bu ya. Betul. Jadi dari apa eh, banyak ya mungkin relawan-relawan yang datang ke Cianjur karena ini bencana nasional sehingga mungkin Pak Deki tidak kesulitan untuk mendatangkan relawan untuk menjadi psikiater atau trauma healing itu ya Pak. Oke, Pak Deki, berarti kalau misalkan dilevelkan dari 1 sampai 10, eh, kondisi murid Pak Deki sekarang berada di level berapa, Pak Deki? Kalau bisa Kalau dilevelkan. kalau di murid-murid saya untuk karena ini mungkin efek gempanya sangat sangat ini ya terlalu sangat besar gitu ya. Besar. Jadi saat ini itu efeknya karena dari gempa ini di angka 5 lah. Angka 5 dan angka 6. Ya. Oke. Hmm. Angka 5 dan angka 6 ya, Pak. Mengingat kondisi sekarang masih dalam seperti ini, eh, karena mungkin ya yang barusan Pak Deki bicarakan ini kan bukan kondisi kaleng-kaleng dalam artian apa sih namanya gempanya besar lah Ya. 5,6 itu hebat lah guncangannya.
apa ya, ya anak yang diinginkan oleh Bapak mungkin ya, sehingga bisa berproses atau kegiatan belajar mengajar bisa kembali lagi, level berapa Pak yang diinginkan oleh Bapak? Ya, yang Yang sangat terkait pada anak yang jadi korban. diinginkan saya mah itu otomatis Pak Kitan harus meningkat ya. Jadi minimal lah kita bisa dijadikan di level 9 atau 10 gitu ya, jadi Iya. maksimal gitu ya. Dari Hmm. dengan beberapa cara bagaimana sih untuk memulihkan psikologis anak ini. Gitu bagus. Nah, kalau seperti itu berarti untuk mencapai level itu untuk mencapai level itu Pak Deki harus melakukan apa Pak? Apa dengan cara apa supaya level itu tercapai Pak? Bapak akan melakukan hal atau misalkan apa aja gitu Ya, menurut Pak Deki? ya. Ya, tadi yang sudah dibicarakan dari awal ya bagus ya, Ya, untuk mencapai ini berarti langkah awalnya kan yang terganggu itulah psikologis anak ya. ya, ya. Dari efek gempa ini mungkin ya kita mengadakan minta bantuan psikiater untuk memulihkan itu bagus. Psikiater Oke, dan juga meminta bantuan kepada relawan-relawan untuk membantu membantu saya untuk memulihkan memulihkan psikologis anak dari ketakutan itu bagus iya. supaya anak bisa betah di sekolah gitu bagus. Oke. Ya, jadi berarti tetap seperti yang tadi bicara dari awal ya, Pak ya. Jadi mungkin akan yang pertama yang jadi pokok masalahnya yaitu menggali atau bagaimana mengatasi permasalahan tentang psikologis anak gitu ya, sehingga supaya si anak itu bisa betah lagi dan bisa melakukan proses pembelajaran tanpa dengan rasa takut ya Pak, itu yang mungkin ya Pak. Iya. Nah, eh, dalam waktu-waktu dekat ini kira-kira kegiatan yang akan Bapak lakukan secepatnya apa Pak? Karena ini mungkin perlu proses penanganan secepatnya, tidak bisa ditunda-tunda Pak. Ya, Itu apa yang akan dilakukan oleh Pak Deki? ya saya yang pertama ini secepatnya untuk melakukan ini dengan bekerja sama Pak Intan dengan kesetujuan dari kepala sekolah untuk membantu untuk minta bantuan kepada relawan-relawan untuk membantu saya gitu ya untuk Oke. Oh iya iya iya. tepatnya bagus. Ya kalau misalkan berkolaborasi ya Pak ya. Betul, betul. Ya. Jadi akan lebih cepat penanganannya dengan kolaborasi ya Pak ya. Eh, dalam waktu atau misalkan kegiatan tersebut akan dilaksanakan mungkin waktunya kapan Pak? Ya, karena ini kan untuk pelaksanaan ini kita harus secepatnya Pak Gus ya. Oke Jadi oke. tidak mungkin ditunda-tunda karena ini kan menyangkut anak gitu ya. Ya. Supaya kegiatan pembelajaran di sekolah ini tidak ada anak yang takut lagi gitu dari efek gempa ini Pak Gus. Oke. Tempatnya Pak mungkin Uh, walaupun kan kalau misalkan sekolah kan berapa ratus ya di Cianjur kemarin rusak, mungkin di Bapak juga sama ya Pak ya, sekolahnya rusak. Nah mungkin tempat nanti di mana Pak untuk melaksanakan proses apa menstabilkan lagi si psikologis anaknya, itu tempatnya akan di mana Pak dilaksanakannya Pak? mungkin kalau bangunan ini kondisi bangunan ini ada yang masih utuh ya Pak Gus ya, juga ada yang rusak total. Mungkin karena untuk menghindari hal-hal yang terjadi yang tidak diinginkan lagi gitu Pak Gus ya. Karena di sekolah ini kami sudah dipasang oleh relawan atau pemerintah tenda darurat Pak Gus. Jadi Oh, akan ya. saya lakukan di tenda darurat Ya, biar ya. apa penera
namanya, untuk pemulihan ke anak ini akan tenang gitu Pak Agus. Ya. Oh jadi berarti akan dilaksanakan di sekolah juga ya Pak Deki? Ya, di Karena kan lapangan mungkin Pak. yang relawan itu kan Ya, banyak ya yang dari UNICEF juga ya, ya, Pemda UNICEF dari BNPB juga banyak yang bisa dimanfaatkan ya, sehingga walaupun nggak ada bangunan kelas, tapi masih tetap bisa ketika proses untuk rekonstruksi kembali si psikologis anak yaitu dengan trauma healing ya Pak Deki. ya, betul betul Pak. Oke, ya. Ya, siap. Udah kerasa nih Pak Deki, ini ngobrol kita asik banget nih, udah kerasa ini udah lama ya. Karena waktu juga yang kita laksanakan ini terbatas Pak Deki. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan mungkin nanti bisa mengobrol lagi lah, diobrolkan lagi ke saya apa misalkan setelah tindak lanjutnya setelah melaksanakan itu si anak itu apa yang terjadi di si anak itu Pak Deki. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu Pak Deki ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus ya waktunya yang sudah bersama kita ngobrol ya Pak Agus. Ngobrol, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, kita obrolkan bisa untuk, karena ini kan mengurangi ke permasalahan saya tentang untuk pemulihan siswa ya, murid dari efek gempa ini Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Ya. Tapi Pak Deki sebelum kita itu diakhiri, perasaannya gimana Pak Deki sekarang, perasaannya setelah Pak Deki mengobrolkan tentang kekhawatiran dan kegundahan, kegelisahan yang ada di dalam hati Pak Deki? Ya, ya perasaan saya mungkin senang dengan ngobrol dengan Pak Agus ya, senang. Terus insya Allah saya akan langsung ditindaklanjuti karena ada motivasi dari Pak Agus untuk permasalahan ini Pak Agus. Oke, terima kasih Pak Deki. Mungkin saya tunggu ya nanti WA-nya. Mungkin kita bisa ketemu kembali janjian ya. Ditunggu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Deki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di itu dulu Pak Deki. Di stop dulu ya, terus ya. Ya.